Perkenalkan, nama saya Arif Gusbransa Siregar, Prodi Manajemen, Fakultas Sosial Sains dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Ya, di sini saya akan membahas tentang pengukuran mutu di seluruh organisasi. Ya, pertama di sini saya akan membahas tentang perencanaan mutu. Perencanaan strategis merupakan salah satu yang terpenting dari bagian TKM. Tanpa arahan yang panjang dan jelas, sebuah perusahaan tidak dapat merencanakan peningkatan mutu. Hal yang harus didasari strategi tersebut adalah konsep yang memperkuat sebuah fokus terhadap pelanggan. Perlu diingat bahwa sebuah visi strategis yang kuat merupakan salah satu faktor kesuksesan yang sangat penting bagi institusi ataupun perusahaan tersebut. Perencanaan yang strategis memungkinkan formulasi prioritas jangka panjang dan perubahan institusional berdasarkan pertimbangan rasional. Tanpa strategi, sebuah institusi tidak akan bisa yakin bagaimana mereka bisa memanfaatkan peluang baru. Perlunya upaya strategis tersebut tidak hanya untuk mengembangkan rencana instansi atau perusahaan. Rencana yang strategis tujuannya yang utama adalah memberikan solusi, pedoman, dan arahan kepada institusi. Dalam sebuah pasar pendidikan yang kompetitif, produksi rencana strategis adalah hal yang sangat penting. Tanpa rencana tersebut, institusi tidak akan menjadi kurang atau terhara. Kebijakan mutu dan rencana mutu. Sebuah lembaga atau organisasi harus memiliki statement kebijakan yang jelas tentang mutu. Kebijakan mutu adalah sebuah statement komitmen yang disampaikan institusi. Tahap selanjutnya adalah mengembangkan rencana mutu. Rencana mutu akan mengantarkan statement kebijakan mutu pada pelaksanaan tertentu. Selanjutnya, rencana mutu harus memiliki tujuan yang berkaitan dengan mutu dan dengan metode-metode yang digunakan untuk menerjemahkan komitmen manajemen ke dalam pelaksanaannya dan keuntungan mutu. Pembiayaan mutu merupakan tolak ukur tentang keuntungan dan peningkatan mutu. TKM harus didekati dari sudut pandang yang akan memberikan keuntungan yang terukur pada sebuah institusi. Cara lainnya dalam mengapresiasi capaian TKM adalah dengan mengukur nilai-nilai kesalahan institusi, sering disebut dengan biaya kegagalan. Salah satu pendekatan TKM adalah mencoba melakukan sesuatu dengan selalu benar sejak awal untuk meraih sebuah hasil yang tanpa cacat. Biaya pencegahan dan kegagalan. Biaya pencegahan adalah biaya yang dibutuhkan dalam menghentikan kesalahan dan menjamin bahwa semuanya kembali dilakukan sebagaimana mestinya. Dalam pendidikan, biaya kegagalan adalah biaya eksternal atau biaya luar. Biaya mutu yang sesungguhnya adalah menghilangkan segala sesuatu selain mutu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa segala sesuatu selalu dikerjakan dengan benar. Dan yang terakhir adalah pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi adalah elemen kunci dalam perencanaan strategis pengukuran mutu. Proses evaluasi. Yang pertama, tingkatan di mana institusi mampu memenuhi kebutuhan individual para pelanggannya, baik internal maupun eksternal. Dan yang kedua, sejauh mana institusi mampu mencapai misi dan tujuan tertentu dalam mengukur strategisnya. Evaluasi. Evaluasi tersebut harus dilakukan dalam 3 evaluasi sebagaimana berikut. Yang pertama, segera melibatkan pemeriksaan harian terhadap kemajuan pelajar. Yang kedua, jangka pendek. Tujuannya untuk memastikan perbaikan bagi segala sesuatu yang harus diperbaiki. Yang ketiga, yaitu jangka panjang. Adalah sebuah evaluasi terhadap kemajuan dan mencapai tujuan yang strategis. Sekian pembahasan dari saya.
tentang pengukuran mutu di seluruh organisasi. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.